Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Scorpio, ini adalah pembacaan untuk melihat kira-kira seperti apa sih energi dalam hubungannya kamu dengan si dia untuk di bulan Juni 2026 ini ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai pembacaannya, mari sampaikan ke kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Scorpio, langsung saja kita mulai, ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Wands reverse di sana, berikut ada energi dari The Lovers ya. Oke, berikutnya ada energi dari kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Yep. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Ya, kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Yep. Nah, jadi kalau melihat kamu bisa-bisa aja ini tuh sedang berusaha untuk bersabar-sabar terus ya, ngadepin relationship-nya kamu dengan si dia gitu. Jadi kamu di sini tuh berusaha kuat, berusaha tabah, berusaha untuk tetap kayak ya aku baik-baik saja kok. Nah, seperti itu kalau mari lihat ya. Nah, jadi gini, memang mungkin kamunya itu tuh sudah benar-benar tahu apa sih sesungguhnya motif dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamu gitu ya. Karena gini, kalau melihat ini orang tuh nggak tulus ini sama kamu. Ya, ini tuh orang nggak tulus. Jadi ini tuh orang datang dalam hidupnya kamu cenderungnya sih untuk memanfaatkan kamu ya. Untuk mempermudah hidupnya dia supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Jadi ada kepentingan ego pribadi di sini ya. Ada keegoisan kalau mari lihat ya dari si pasangannya kamu ini gitu. Ada keegoisan yang ya dia anggap itu tuh seperti hal yang lumrah, hal yang wajar ya untuk dia lakukan ke kamu gitu loh. Nah, jadi jangan kamu pikir bahwa orang ini tuh siap untuk membangun komitmen yang sehat dengan dirimu gitu ya. Dan ya kalau Mari rasa sih kamunya udah tahu ini ya. Iya sih, dikit-dikit uang, dikit-dikit minta ini, minta itu gitu ya. Nuntut ini, nuntut itu. Gitu kan. Karena Mari lihat kamu sedang berjaga-jaga juga di sini. Jangan kamu sempat kebobolan, jangan kamu sempat lengah. Ya, kamu nggak boleh sempat lemah. Ya, sehingga kamu menjadi objek untuk pemuas hasrat dari si pasangannya kamu ini. Kan seperti itu ya. Jadi kamu tahu bahwa kamu nggak bisa salah ambil langkah dengan dia gitu. Walaupun di saat ini tuh katakanlah ya dia ini udah jadi suaminya kamu, dia udah jadi istrinya kamu gitu ya. Itu kan puncak tertinggi dalam sebuah relationship kan. Nah, tapi kamu tuh nggak bisa percaya banget ini sama si pasangannya kamu. Malah kamu justru harus berhati-hati di sini ya. Kamu merasa bahwa kamu harus mengambil langkah-langkah defensif untuk proteksi dirinya kamu sendiri. Nah, di situ. Ya, balik lagi bahwa dia ini tuh memang ancaman ya. Menurut kamu, dianya itu tuh ancaman bagi kamu. Gitu loh. Mau untuk menundukkan dia, memang itulah niatannya kamu untuk di sepanjang bulan Juni ini. Gitu. Maksudnya menundukkan dia dalam artian untuk melemahkan dia supaya hasrat nafsunya dia itu tuh, keegoisannya dia itu tuh tidak merugikan dirinya kamu sendiri. Nah seperti itu. Jadi kamu kayak nggak mau ngasih celah, kamu nggak mau ngasih peluang gitu ya. Dia mengambil manfaat dari dirimu gitu loh. Nggak mau. Jadi bisa kamu agak-agak ketat ini menghadapi si pasangannya kamu. Jadi kalau dulu kamu percaya betul sama si dia, sekarang kepercayaan itu tuh nampak-nampaknya tidak boleh lagi kamu rasa untuk terjadi gitu ya. Jadi kayak kalau dia ngomong apa, dia berlaku seperti apa, kamu langsung itu tuh bisa Marin lihat curiga gitu. Ini tuh maksudnya dia ngapain lagi nih gitu. Kamunya ya, apa lagi nih jurusnya dia ini gitu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jadi ada tegangnya kamu, mari lihat. Memang kamu taunya itu bahwa kamu sanggup kok melindungi dirinya kamu ya dari si pasangannya kamu ini. Gitu. Kamu taunya tuh, kamu tidak selemah itu. Gitu ya.
Tapi yang namanya juga energi negatif dari orang ya. Itu kan kamu nggak bisa melengahkan dirinya kamu kan. Makanya kamu itu tuh sering bawaannya tegang nanti. Gitu. Tetap tegang juga. Itu. Ya. Kayak selalu ada jurus-jurusnya dia yang bisa mematahkan kakinya kamu. Nah, kira-kiranya begitu. Ya. Ini ada jurus-jurusnya dia yang berkemungkinan bisa untuk membobol kasnya kamu. Itu. Jadi kamu kayak anggap serius ini ancaman dari si pasangannya kamu. Gitu, ya. Dan memang kamu kalau kayak kata Mari tadi ya, kamu ini kan kayak berusaha untuk bersabar-sabar gitu kan. Bersabar-sabar kamu ngadepin dia. Gitu kan. Itu tuh memang kesabarannya kamu juga sebab karena kamu belum tahu juga ini arahnya mau kayak gimana. Sebenarnya opsi untuk meninggalkan dia sudah ada, tapi kamu kok rasa-rasanya seperti tidak mau salah langkah ya. Karena gini, kalau mau lihat gini ya, apakah kamu tuh sebenarnya sanggup, mampu untuk tinggalin dia? Oh mampu banget, sanggup banget gitu. Tapi bisa-bisa ada pertimbangan kamu berikutnya. Contoh ya, pertimbangan anak-anak, jika anak-anak sudah ada di hubungan ini gitu. Jadi ya katakan kamu itu tuh ibu yang baik bagi anak-anak, bapak yang bertanggung jawab bagi anak-anak. Gitu ya. Jadi kamu tuh yang kayak kesian gitu ya. Kamu bertanggung jawab untuk memberikan tumbuh kembang anak-anaknya kalian didampingi oleh ibu bapak gitu ya. Nah, atau ya apalah pertimbangan-pertimbangan kamu yang lain, nama baik keluarga besar kan bisa juga di situ kan. Atau kemudian ada sangkut pautnya dengan agama tertentu gitu ya. Nah, di sana. Atau bisa kalau misalnya kayak ini tuh masih pacaran, entahlah katakan dia itu tuh rekan kerjanya kamu. Nanti kamu bisa kayak masih takut, bukan takut ya, tapi kamu masih ada pertimbangan kalau nanti ini tuh kamu tinggalin dia, nanti pecah kongsi nih bisnis ini. Agaknya payah gitu. Nanti bisa datangin kepayahan, gangguan bagi bisnisnya kamu. Nah, jadi kamu udahlah aku sabar dulu. Nah, bisa ya modelnya di sana kamunya. Aku sabar-sabar aja dulu sampai project ini tuh selesai misalnya gitu ya. Atau ya karena dia itu tuh karyawannya kamu misal gitu ya. Nah, kemudian jangan-jangan dia tuh duduk di posisi yang lumayan penting di perusahaannya kamu gitu ya. Jadi nanti jangan ada gangguan karena kamu ninggalin dia ya, jadi terdampak nih kepada pekerjaan ini tadi gitu ya contohnya. Jadi ya banyak hal di situ. Ya, tapi kamu tahulah benar-benar bahwa ada boundaries ya. Harus ada batasan antara dirinya dengan dirimu. Harus ada ini jarak aman. Gitu ya, kayak stiker-stiker di belakang mobil bus gitu ya. Jaga jarak aman gitu ya. Ini tuh udah kamu bisa tempel ini di jidatnya kamu supaya dia baca gitu ya. Harus ada jarak amannya dia dengan kamu. Atau kamu tempel jarak aman itu tuh di punggungnya dia. Jadi bisa kamu tengok-tengokin gitu ya. Untuk menyadarkan kamu nggak bisa nih deket-deket banget sama dia. Baik itu tuh kedekatan mental emosional. Ataupun fisik ini bahkan bisa di sana ya. Jadi ya mungkin juga cocok kalau dianya itu tuh dianalogikan seperti duri dalam dagingnya kamu. Nah, bisa seperti itu ya. Dan memang itu, jadi kalau mari lihat motif dari pasangannya kamu ini loh. Gitu. Dia ini tuh nggak cinta ini sama kamu, dia ini tuh nggak sayang ini sama kamu. Tapi dia bisa cinta kepada uangmu, cinta kepada privilege-nya kamu. Misalnya kamu itu tuh punya status sosial yang lumayan tinggi ya. Jadi kalau bisa jadi pasanganmu ya, pacarmu kah, suamimu kah, istrimu kah, itu tuh bisa mengangkat derajatnya dia di bidang sosial. Apa sih bilangnya, di ranah sosial gitu ya, di masyarakat gitu ya. Dia pacarnya si CEO misalnya, kalau kamu ini tuh CEO gitu kan. Nah, di sana. Atau kemudian ya adalah bantuan-bantuannya kamu gitu ya, yang cukup boleh berdampak baik bagi dirinya gitu ya. Nah, dia hanya kayak mengejar itu dari kamu. Kalau Mari nampak ya, dia hanya ngejar itu. Tapi dia rasa gini, walaupun dia sikapnya demikian, tapi dia anggap ini tuh udah benar. Gitu loh, ini tuh udah pas. Motifnya dia ke kamu ya memang ini tuh motif yang
nggak keliru. Jadi dia tuh nggak ngerasa kayak bersalah ya jika dia hanya melihat uangmu saja gitu. Karena boleh-boleh orang ini tuh boleh menganggap itu tuh bahwa ada barteran, ada barter gitu loh. Misalnya nih kamu kasih dia uang ya, nah, dia ngasih kamunya itu tuh ya kamu bisa punya pasangan secantik dia kah, setampan dia kah, gitu. Jadi ini ceritanya kayak dia anggap aku nggak ngerampok, aku nggak mencuri, gitu. Dia nggak merampok sesuatu dari kamu, dia nggak ngecopet sesuatu dari kamu, gitu. Enggak, gitu loh. Ya, jadi kayak dia bilang ini tuh mah simbiosis mutualisme aja, gitu ya. Kamu kasih dia apa, dia kasih kamu apa, gitu. Walau kalau Marliat kamu bisa curiga, nggak ada kok apanya hitung-hitungan neraca yang imbang, gitu ya. Jadi beberapa di antara kayak nganggep apa yang kamu berikan ke dia itu tuh jauh lebih besar daripada apa yang kamu terima dari dia, gitu ya. Nggak impas di sana. Jadi bisa kamu anggap kok kayaknya dia tuh banyak menangnya dari kamu, gitu. Tapi kalau dia bilang sama aja kok, imbang aja kok, gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu ngasih dia duit, dia kasih kamu mangga, gitu. Kamu ngasih dia duit 55.000, dia kasih mangga kamu hitungan 1 kilo. Nah, bisa seperti itu. Ya. Nah, di sana. Jadi ya walaupun tidak ada cinta dari dianya ke kamu, gitu loh. Tapi dia ya tadi melihat apa yang bisa dia terima dari kamu. Melihat apa yang bisa dia dapatkan dari kamu, gitu. Dan ada beberapa kayak nganggep kamu itu tuh macam tidak layak ya untuk dicintai. Ada yang nganggep gitu nih kalau Marliat, nggak layak kamu untuk dicintai. Kamu itu tuh hanya dijadikan partner simbiosis mutualisme saja. Atau ya memang beberapa tentu saja ada yang ekstrim ya, yang dia bukan simbiosis mutualisme tapi ya memang ngambil sedikit lebih banyak dari kamu timbang apa yang dia berikan kepada kamu, gitu loh ya. Jadi ini tuh bukan karena dia mau sama kamu itu tuh dia ingin cintamu, dia ingin sayangnya kamu ya, atau karena dia ingin mencintai kamu, atau karena dia ingin menyayangi kamu. Malah ini tuh dia tidak berbicara tentang hati, tidak berbicara tentang perasaan romantika dengan dirimu, gitu loh. Lebih ke ranah materialnya, status, jabatan, uang, seksual, ini juga bisa ya. Nah, di sana. Jadi lagi-lagi bahwa ya nggak layak juga kamu untuk benar-benar mendapatkan dia lahir batin, mendapatkan ketulusannya dia, gitu. Ketulusannya dia dalam sebuah hubungan, gitu. Benar-benar jadinya di situ tuh dia anggap ya ini tuh transaksional, ya ini tuh bisnis, gitu loh. Dengan kamu cukup bisnis, dengan kamu cukup transaksi, gitu. Dengan kamu cukup mengambil keuntungan saja. Nah seperti itu, ya. Jadi kayak kalau kamu bilang aku cinta kamu misalnya, dia tuh nggak butuh mendengarkan aku cinta kamu. Kalau kamu beneran cinta sama dia, ya kasih dia duit dong. Nah gitu dia tuh. Ya, aku sayang kamu. Lo ya kalau kamu sayang sama dia, ya kasih dia emas dong misalnya kayak gitu ya. Beliin dia baju baru dong. Ah, gitu-gitu. Nggak perlu bacot gitu dianya. Bukti nyata. Jangan kasih dia bunga gitu. Sekuntum bunga mawar, nggak perlu. Kasih dia bunga deposito. Gitu. Gitu maunya si pasangannya kamu ini sama kamu, gitu. Terlebih-lebih kalau ternyata dalam hubungan kalian ini tuh bernuansa hubungan cinta bersegi-segi. Apakah itu segi 3, segi 4, segi 5, segi 100 gitu ya. Nah, jadi kayak kamu nggak bisa satu-satunya dalam hidup dia. Nah, gitu ya. Dan dia bisa tahu bahwa dia nggak bisa satu-satunya dalam hidupnya kamu. Ya sudah,
Daripada mengharapkan menjadi satu-satunya, lebih bagus mengharapkan apa nih yang bisa aku dapat dari kamu. Gitu aja model dia. Gitu. Ngapain jadi satu-satunya tapi nggak dapat apa-apa. Ah, nggak perlu aku itu. Gitu dia. Ngapain hanya modal cinta doang. Gitu ya. Cinta dalam bentuk ekspresi pemuasan keinginannya dia. Kecukupan kemauannya dia. Nah, gitu ya prinsip dari si pasangannya kamu ini. Gitu. Jadi kamu nggak perlu untuk lebay gitu ya katanya dia di sini ya. Kamu nggak perlu lebay ngarepin aku cinta kamu, aku sayang kamu. Aku juga nggak mau kok ngarepin cintanya kamu, ngarepin sayangnya kamu. Tapi isi dompetmu, isi rekeningnya kamu, gitu ya. Di sana dia. Ya kamu ya ambillah apa yang kamu mau ambil dari aku. Tapi aku ngitung-ngitung juga nih. Pantas nggak kamu dapat apa yang mau kamu ambil dari aku ini? Gitu deh. Jadi hitung-hitungan nalar rasionya dia ini tuh sangat amat bermain ya. Gitu loh. Sangat amat bermain. Dan lagian orang ini tuh pun dia punya ideal ini. Idealnya dia dalam sebuah hubungan itu tuh seperti sudah paten banget tuh. Gitu loh. Nah jadi memang bisa-bisa seseorang ini tuh ada dalam sebuah relationship. Dia itu tuh harus nengok dulu nih, apakah orang ini bisa dia ambil duitnya gitu. Apakah dia bisa terbantukan dengan kehadiran orang ini gitu. Ya, jadi ini tuh nggak sembarang-sembarang ini dia. Gitu ya, nggak mau nih tuh dia maaf banget ya, bukan niatan merendahkan manusia ya. Tapi kayak misalnya orang hidup secukup-cukupnya, seadanya, atau mungkin menengah ke bawah, atau orang yang masih survive dalam hidup. Nggak mau itu dia lirik, apaan sih bikin berat aja, bikin masalah aja untuk aku. Gitu tuh dia. Gitu ya. Jadi orang yang memang memberikan dampak, manfaat, faedah untuk dirinya, baru ke situ dia mau. Gitu loh. Nah jadi kalau kamunya itu tuh dia anggap tidak sanggup lagi untuk memberikan dampak, manfaat, faedah untuk dia, maka kamu juga gampang itu tuh untuk disingkirkan. Gitu loh. Dia pun nggak mau itu wasting time ya, berlama-lama untuk mengharap-harapkan sesuatu yang dia hitung-hitung tidak mau kamu kasih. Gitu loh. Cepat ini kamu itu tuh digantikan kehadiranmu dalam hidupnya dia dengan sosok pria lain ataupun wanita lain. Gitu loh. Hanya bagi yang sanggup-sanggup saja. Gitu tuh dia. Ya. Kalau lagi-lagi kalau kamu udah nggak dapat, kalau dia udah nggak dapat manfaat faedah dari kamu, nggak ada itu tuh dia merasa bersalah kamu meninggalkan kamu, nggak ada itu. Nah, oh kamu udah nggak berfungsi dengan baik untuk aku, udah bye bye. Gitu kalau mari lihat ya. Nah, tapi selama apa yang dia harapkan dari kamu kira-kiranya masih bisa dia dapatkan, nah dia akan lanjut terus ini sama kamunya, gitu ya. Jadi kalau kamu mencari cinta yang romantika, kesetiaan yang benar-benar kesetiaan tanpa transaksi di sana, lah ya kurang cocok lah dengan orang ini, gitu. Ya kurang cocok. Orang ini tuh payah ini bisa didapatkan perasaan cintanya, payah, gitu. Ya, ada harganya di sana, gitu. Kalau kamu mau dapat cuma-cuma atas keinginan diri sendiri, itu tuh kayaknya nggak mungkin ya. Nah, ini bukan hanya akan berlaku bagi kamu saja, tetapi juga bagi orang lain, gitu ya. Setidaknya begitulah energinya dia hingga akhir bulan Juni 2026 ini. Setelah bulan Juni, mana tahu tiba-tiba dia terbuka akan ketulusan cinta saja, gitu ya. Nah, dia bisa menikmati hanya perlakuan-perlakuan romantis saja, digombalin kah, dibelai mesra kah, ya nggak tahu lah gitu ya. Tapi setidaknya gitu, sampai akhir bulan 6 2026 ini harus ada di situ tuh material, ya berbicara tentang materi, dunia materi gitu ya. Itu tuh harus terjadi. Setidaknya begitu menurut dari si pasangannya kamu ini. Gitu, oke? Baik, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Sagittarius, Libra di sana. Kemudian energi dari Cancer, ada energi dari Pisces, hadir Taurus.
kemudian Capricorn, Aries ada di situ, Cancer, Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.